Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatul Uyun dengan NIM 12330200102 jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 6C. Pada video ini saya akan membahas tentang sengketa harta bersama di peradilan agama. Saya memilih tema ini karena sengketa harta bersama sering terjadi setelah perceraian dan masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana penyelesaiannya menurut hukum. Nah, teman-teman, ketika sebuah rumah tangga berakhir karena perceraian, permasalahannya tidak selalu berhenti sampai di situ. Seringkali muncul sengketa mengenai pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan, seperti rumah, kendaraan, tabungan, atau usaha yang dibangun bersama. Sebagai contoh, misalnya, ada pasangan yang sudah menikah selama belasan tahun dan berhasil membeli rumah selama masa perkawinan. Setelah bercerai, suami merasa rumah tersebut merupakan hasil kerjanya sehingga menjadi haknya. Sementara itu, istri merasa ia juga berhak karena selama ini ikut berkontribusi dengan mengurus rumah tangga dan mendukung suami. Perbedaan pandangan seperti inilah yang sering menimbulkan sengketa. Apa itu harta bersama? Secara sederhana, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sedangkan harta yang dimiliki sebelum menikah atau yang diperoleh dari warisan dan hibah tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, maka sengketa dapat diajukan ke peradilan agama. Prosesnya dimulai dari pengajuan, gugatan, kemudian mediasi, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga putusan hakim. Dalam proses tersebut, hakim akan menilai apakah suatu aset benar-benar termasuk harta bersama dan bagaimana pembagiannya. Dasar hukum mengenai harta bersama juga terdapat dalam pasal 97 Komplikasi Hukum Islam yang pada prinsipnya menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua atau setengah bagian dari harta bersama. Selain itu, terdapat dalil dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, "Walirijali nasibum mimma katasabu walinisai nasibum mimma katasaban." Artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak laki-laki dan perempuan terhadap harta yang diperoleh secara sah. Dalam praktiknya, terdapat pro dan kontra mengenai pembagian harta bersama. Sebagian orang setuju bahwa harta harus dibagi sama rata karena suami dan istri sama-sama berperan dalam membangun keluarga. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pembagian setengah-setengah tidak selalu adil apabila salah satu pihak memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar. Menurut saya, pembagian harta bersama harus mengutamakan prinsip keadilan. Kontribusi dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari siapa yang menghasilkan uang, tapi juga dari peran dalam mengurus keluarga dan mendukung pasangan selama perkawinan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kondisi dan fakta dalam setiap kasus sebelum menjatuhkan putusan. Sebagai solusi, masyarakat perlu memahami perbedaan antara harta pribadi dan harta bersama, menyimpan bukti kepemilikan aset dengan baik, serta mengutamakan musyawarah dan mediasi sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Jadi, kesimpulannya, sengketa harta bersama merupakan salah satu perkara yang sering muncul setelah perceraian. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan penyelesaian yang adil, diharapkan hak masing-masing pihak dapat terlindungi dan sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.